Tari yang lahir tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi merupakan definisi tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang merupakan perwujudan budaya di suatu daerah. Tari primitif yaitu merupakan tari yang berkembang di daerah yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tarian ini menekankan pada proses pemujaan terhadap roh para leluhur. Ciri-ciri tari primitif yaitu gerak dan iringan sangat sederhana. Gerakan dilakukan untuk tujuan tertentu. Tata rias dan kostum masih sederhana. Tarian ini bersifat sakral. Tarian ini telah tumbuh sejak zaman prasejarah yang memiliki kepercayaan. Tampil menyesuaikan alam sekitar secara apa adanya. Yang kedua yaitu tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat biasa yang tinggal atau hidup di luar istana dan sudah mengalami perjalanan sejarah yang lama. Iringan musik dan busana yang dikenakan pada tari ini relatif sederhana. Tarian ini sering ditarikan pada saat perayaan sebagai tari pergaulan. Contoh dari tari rakyat yaitu tari Lengger Jawa Tengah, tari Lilin dari Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu tari klasik. Tari ini yaitu berkembang di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Aturan tarian ini biasanya baku atau tidak boleh diubah lagi. Gerakannya anggun dan biasanya cenderung mewah. Tarian ini berfungsi sebagai sarana upacara adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh dari tarian ini yaitu topeng kelana Jawa Barat, tari beda Jawa Tengah, dan pendet dari Bali. Yang ketiga yaitu tari hiburan. Tari hiburan memiliki banyak variasi sehingga tidak menjemukan dan menjenuhkan. Oleh karena itu, jenis tari ini menggunakan tema-tema yang sederhana, tidak muluk-muluk, serta diiringi lagu yang enak didengar dan dilaksanakan dalam konteks yang berhubungan dengan pernyataan penghayatan keagamaan. Tarian ini biasanya pada saat dipertunjukkan banyak terkait dengan acara-acara prosesi upacara tertentu. Bentuk-bentuk upacara yang digelar meliputi reok Ponorogo dan dadap pentul kuda kepang Ponorogo Jawa Timur dan ludruk Jawa Timur. Hal di luar dirinya. Adapun ciri-ciri dari tari upacara yaitu Tenggara. Tari tortor merupakan tari upacara di daerah Sumatera dan tari gantar merupakan tari upacara di daerah Kalimantan. Sakral dan magis. Pada tari upacara, faktor keindahan tidak terlalu diutamakan. Hal yang diutamakan adalah kekuatan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, atau yang pertama yaitu tari upacara. Tari upacara merupakan bagian tradisi dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai ritual. Tari upacara pada umumnya diselenggarakan pada tempat dan waktu tertentu, bersifat sakral dan magis, hidup dan berkembang dalam tradisi yang kuat sebagai sarana untuk persembahan atau pemujaan, ditarikan oleh penari yang dipilih dan dianggap suci. Jenis tari berdasarkan fungsinya. Seni tari merupakan salah satu jenis budaya yang sangat lama dan tidak lekang oleh zaman. Nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat dapat dituangkan dalam keindahan tarian. Selain berdasarkan pola gerakannya, seni gerak tari imitatif atau meniru gerak-gerik alam sekitar. Contoh tari upacara sebagai berikut. Tari beksan merupakan tari upacara pernikahan di daerah Yogyakarta. Tari pakarena merupakan tari upacara panen di Sulawesi. Yang keempat yaitu tari religi. Tari religi atau upacara agama adalah tarian yang diyakini memiliki karismatik khusus. Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak kepada kehidupan selanjutnya. Tari upacara agama memiliki tradisi khusus. Yang kedua yaitu tari teatrikal. Ciri tarian jenis ini adalah bahwa tarian ini merupakan bentuk pertunjukan yang dikemas secara lengkap antara unsur seni rupa, musik, teater, dan tari. Pertunjukan digarap komunikatif dengan penonton. Tari juga dapat dikelompokkan menurut fungsinya. Berikut merupakan uraian singkat mengenai jenis-jenis tari menurut fungsinya. Arak-arakan pengantin, kelahiran, penyambutan tamu agung, injak telur, kematian, potong rambut, dan beberapa acara prosesi lainnya yang selalu dipelihara oleh masyarakat di lingkungan di mana tarian tersebut difungsikan. Sudah dicerna, kostum dan tata panggungnya dipersiapkan dengan cara yang menarik.
sehingga kesan teatrikal nampak. Contoh-contoh kesenian tersebut antara lain adalah tari topeng Betawi, tari topeng gong, tari rengganis dari Betawi atau Jakarta, tari ebek, tari buncis. Unsur dalam seni tari tradisional. Keunikan dari pertunjukan karya tari tradisi dapat dilihat dari beberapa unsur berikut. Yang pertama, gerak. Pada gerak tari juga terdapat unsur-unsur pokok sehingga yang harus dikuasai agar dapat menari dengan baik dan kreatif. Tenaga merupakan kekuatan yang mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Adanya aliran tenaga pada seluruh tubuh akan menjadikan tubuh bergerak. Selanjutnya, tenaga yang dikeluarkan dalam adalah level atau tingkatan gerak. Gerak tari memiliki jangkauan gerak tertentu. Artinya setiap gerak tari memiliki batas ruang gerak tertentu. Dalam rangkaian-rangkaian gerak yang diungkapkan oleh penari, terdapat perubahan perbedaan atau kombinasi penggunaan arah. Yang kedua yaitu iringan. Musik iringan tari merupakan musik yang berfungsi sebagai pengiring dari sebuah tarian. Tari gaya tradisional selain dicirikan melalui keunikan gerak dapat juga dicirikan dari iringnya. Setiap tari berbeda-beda iringan yang digunakan. Contohnya tari kijang, tari burung, tari angsa, dan sebagainya. Tema dapat diangkat dari bermacam-macam sumber. Tari dapat diangkat dari tema flora dan fauna. Tema yang diangkat dari flora atau dunia tumbuh-tumbuhan, misalnya tari tani, tari minta hujan, dan tari kumbang sari. Tari bertema fauna dan dunia binatang. Yang kelima yaitu tema. Pada mulanya orang menari bukan semata-mata untuk ditonton, namun dalam perkembangan tari sengaja disusun untuk dipertontonkan. Untuk mendekati tercapainya tujuan tersebut, maka perlu adanya unsur tema lebih menarik dan sesuai dengan watak karakter. Perlu diketahui perbedaan antara tata rias sehari-hari dengan tata rias yang dipakai untuk penunjukan tari. Tata rias sehari-hari, tata rias yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Maka cara pemakaian dan diperjelas melalui tata rias. Yang keempat yaitu tata rias dan busana. Tata rias dan busana membantu karakter tari dan untuk memperkuat ekspresi. Tata rias wajah muka merupakan cara menghias wajah atau muka untuk menjadi kegiatan tarian yang dilakukan. Dengan demikian daya bergerak diri penari ikut menentukan penghayatan jiwa ke dalam greget, dorongan perasaan, desakan jiwa, ekspresi jiwa dalam bentuk tari yang terkendali. Dalam petunjuk tari, ekspresi juga dapat diwujudkan. Yang ketiga yaitu ekspresi. Ekspresi dalam tari merupakan daya ungkap melalui tubuh ke dalam aktivitas pengalaman seseorang yang selanjutnya dikomunikasikan kepada penonton atau pengamat menjadi bentuk gerakan jiwa, kehendak, dan emosi atas menggunakan sesuai dengan tema dan judul tari. Dari awal sampai berakhirnya suatu gerak atau rangkaian gerak. Adapun tempo adalah ukuran waktu untuk menyelesaikan suatu rangkaian gerak atau gerak-gerakan. Misalnya gerakan seorang penari berlari-lari kecil dari daerah belakang menuju arah depan. Lahirnya dinamika ruang. Yang ketiga yaitu waktu. Unsur waktu dalam ruang lingkup seni tari didominasi oleh ritme gerak dan tempo gerak. Ritme gerak adalah elemen atau detail waktu dari awal sampai berakhirnya suatu hadap, arah gerak, jangkauan gerak, dan pengaturan level-levelnya. Hal itu akan memunculkan kekontrasan selanjutnya. Kekontrasan itu akan menghasilkan aksen-aksen yang memberikan kesan menarik dan penuh kekuatan. Disinilah letak potensi. Penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Ruang gerak tersebut meliputi posisi, arah hadap, dan arah gerak. Level atau tingkatan gerak dan jangkauan gerak posisi merupakan salah satu aspek ruang. Ruang gerak tari yang lain melakukan gerak tari akan menimbulkan dinamika. Yang kedua yaitu ruang. Ruang merupakan unsur yang menentukan terwujudnya atau terungkapnya gerak. Hal ini mustahil jika suatu gerak lahir tanpa adanya ruang gerak. Penari dapat bergerak gerak-gerak yang indah. Unsur-unsur pokok dalam gerak tari yaitu tenaga, ruang, dan waktu. Berikut akan diuraikan mengenai unsur-unsur pokok gerakan tari. Yang pertama yaitu tenaga. Pengaturan dan pengendalian tenaga pada saat menari merupakan salah satu kunci. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari, baik perempuan maupun laki-laki. Pada tari bentuk tunggal ini, gerak tarinya biasanya merupakan penggambaran dari suatu. Yang kedua yaitu tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari
dengan karakter tidak selalu sama, akan tetapi yang terpenting adalah gerakan saling berhubungan atau ada keterpaduan jalinan gerak antara keduanya. Nah, yang ketiga yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh beberapa penari di mana antara satu penari dengan penari yang lainnya gerakannya berbeda. Lalu yang terakhir adalah tari massal. Tari massal adalah tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerakan yang sama. Dan antara penari satu dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi.